atau videonya, ataupun mau menulis di room chat, dipersilahkan, Bung. Ditulis di room chat aja paling. Iya, kalau Biar mau langsung nggak apa-apa juga. Oh, langsung ya. Paling langsung aja. Poek. Ya, perkenalkan, nama saya Haji Gunawan dari FMN Bandung. Halo, Ya. oke. Kali ini akan bertanya terkait metode dan taktik seperti apa yang perlu dijalankan di dalam masa pandemi saat ini di tengah situasi PASIS yang ini terhubung dengan berbagai gerakan multisektor, dan tugas seperti apa untuk bisa melakukan, membangkitkan, mengorganisasikan, dan menggerakkan. Begitu paling. Pertanyaan dari Bung Haji Gunawan, dipersilakan, Jut. Ya, semoga statement singkat saya ini bisa menjawab apa yang bisa menjawab apa yang tadi disampaikan. Saya ingin menjelaskan bahwa di tengah corona, imperialis dan negara reaksi ini memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, tanpa mengenal belas kasihan, mereka akan mem-PHK para pekerjanya, baik para tuan tanah besar, burjuasi besar komprador, dan bahkan kaum kapitalis monopoli sendiri. Mereka tidak mempedulikan bagaimana para pekerjanya akan hidup. Yang kedua, mereka akan mempertahankan para pekerjanya, bahkan melipat gandakan pekerjanya dengan cara menekan upah atau menghambat kenaikan upah demi memperbesar laba super dari perampasan nilai lebih di pabrik dan dari perampasan produk lebih di pertanian yang terbelakang, di mana kaum tani masih menjadi tenaga produktif utama. Kita, organisasi dan gerakan demokratis nasional, sangat peduli agar kaum tani, kelas buruh, dan kelas pekerja lainnya tetap bisa mempertahankan hidup sehat di tengah corona, dan yang lebih penting daripada itu, menyadari bahwa tidak boleh selamanya mereka menjadi pekerja upahan di bawah kaum kapitalis. Dan khususnya kaum tani, itu tidak boleh selamanya menderita karena sewa tanah dan peribaan yang diterapkan oleh tuan tanah besar. Siap dan tidak siap, organisasi dan gerakan demokratis nasional harus berani menampung dan memimpin tenaga produktif yang sudah dirusak dan disia-siakan oleh imperialis dan kelas reaksioner. Karena itu, kaum tani yang bekerja pada tuan tanah besar, tani miskin, buruh tani, dan tani sedang bawah, inilah saatnya bagi mereka untuk pergi dari tuannya, berani berproduksi lebih bebas di bawah pimpinan organisasi tani demokratis nasional dan melancarkan perjuangan kelas untuk land reform sejati. Nah, bagi kaum buruh dan kelas pekerja perkotaan, termasuk tadi pertanyaannya bagi burjuasi kecil yang ada di perkotaan, yang di PHK dan ditekan upahnya, tetap harus melancarkan perjuangan kelas melawan kaum kapitalis. Dan dari perjuangan ekonomi yang tepat dan intensif, diharapkan melahirkan kesadaran politik baru yang membawa kelas buruh dan pekerja perkotaan serta burjuasi kecil di perkotaan bergabung dengan kaum tani di pedesaan, memimpin dan ambil bagian langsung dalam perjuangan untuk land reform sejati. Dengan demikian, kita bisa membuka jalan lebih cepat bagi sistem baru yang bisa melahirkan industri nasional yang akan menampung semua tenaga produktif di Indonesia. Bahkan kita tidak perlu lagi melestarikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang telah berlangsung sejak zaman kolonial. Nah, momentum corona adalah momentum bagi kita untuk menyadari bahwa pedesaan adalah tempat yang memberikan kekuasaan, tidak hanya bagi kaum tani, tetapi kelas buruh dan pekerja lainnya, dan juga burjuasi kecil di perkotaan lainnya untuk tetap bekerja dan melancarkan perjuangan yang lebih maju. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan secara general apa yang tadi menjadi pertanyaan, bagaimana gerakan ini harus terus dilakukan, bagaimana mengorganisasikan, membangkitkan, dan menggerakkan seluruh kelas tertindas dan terhisap di Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih Jeng Helda atas jawabannya. Mungkin kita bisa mempercepat langsung ke Jeng Iweng, bisa langsung memberikan tanggapan ataupun jawaban kepada terhadap pertanyaan dari Bung Aji. Dipersilakan Jeng Iweng. Saya persilakan yang lainnya dulu, silahkan. Oke, baik. Mungkin langsung ke Bung Raden dari SDMN. Bung Raden, Halo. dipersilakan. Ya, halo. Ya, Ya, dipersilakan. sebenarnya tadi sudah cukup ya dijawab sama Ibu Ketua Elda ya. Baik. Tapi dalam posisi ini sebenarnya saya mau menggambarkan bahwa perjuangan demokratis mahasiswa saat ini perlu dipimpin dan perlu digelorakan untuk meningkatkan level perjuangannya untuk menghubungkan secara langsung tentang persoalan mahasiswa dengan persoalan pokok rakyat, yaitu adalah persoalan kaum tani dan kelas buruh. Nah, metode yang perlu dilakukan sebenarnya adalah apa yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Dengan sabar, dengan ikhlas, dengan yakin, kita terus-menerus melakukan, membangkitkan, mengorganisasikan, dan menggerakkan pemuda mahasiswa untuk terus-menerus meningkatkan level perjuangannya dan menghubungkan persoalan di kampus menjadi persoalan secara pokok, yaitu adalah persoalan kaum tani dan kelas buruh. Nah, keterhubungan itulah yang perlu terus-menerus kita sampaikan di tengah situasi kebuntuan bagi pemuda mahasiswa untuk menjawab secara konkret apa yang menjadi dasar persoalan mereka di dalam kampus maupun di sektor-sektor lainnya. Nah, mungkin itu saja singkat dari saya. Tadi sudah dijawab oleh Bu Ketua, Ada Kasmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Raden. Ini ada tanggapan dan jawaban juga dari Bung Rahmat selaku Ketua Umum Agra. Pertama, kita sebagai pimpinan dan anggota dari Ormas Demnas harus sanggup keluar dari ketakutan yang dipropagandakan oleh imperialis dan tuan tanah. Karena bagaimana kita bisa mengajak rakyat secara luas kalau kita sendiri tidak bisa keluar dari situasi, bahkan mengikuti anjuran dari musuh rakyat atau dari musuh kelas. Begitu jawaban dari Bung Rahmat selaku Ketua Agra. Terima kasih. Mungkin Jeng Emilia, dipersilakan. Ya, mungkin singkat aja ya, Ibu, dipersilakan. Ya, saya nggak punya jawaban yang lebih baik dari yang sudah disampaikan oleh kawan Helda tadi di awal ya. Tapi dari yang dalam skala normatif gitu ya, di dalam gerakan buruh hari ini kami belajar kemudian bagaimana pentingnya dan menjadi satu keharusan kemudian itu memperluas seluas-luasnya gerakan Serikat Buruh Sejati. Karena situasi dari COVID hari ini gitu ya, di mana kemudian banyak serikat-serikat buruh yang mengamini kebijakan dari pemerintah gitu ya, kebijakan Jokowi itu dalam penanganan COVID-19 ya, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang berkait khusus dengan isu buruh itu menunjukkan bahwa representasi serikat buruh yang ada hari ini itu masih didominasi oleh serikat buruh kuning, serikat buruh yang di bawah dikte pemerintah itu. Maka penting itu kedepannya dalam perjuangan hak-hak demokrasi bagi kaum buruh itu terbangun gerakan serikat buruh sejati. Dan itu yang kami terus propagandakan kepada kawan-kawan, bahkan ketika May Day kemarin juga itu juga kami serukan bahwa kekalahan kita hari ini di mana kemudian banyak hak-hak kita yang dirampas itu akan kita lipat gandakan perlawanan kita ke depan.
Itu jawaban dari saya. Tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Emilia selaku Sekjen GSBI. Mungkin terakhir dari Jeng Iweng selaku Ketua Umum dari Kabar Bumi, dipersilahkan. Mungkin di sini kita hanya share pengalaman aja kan. Dari permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, benar kita memang harus keluar dari rasa ketakutan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa propaganda terhadap dampak COVID terhadap masyarakat luas saat ini memang cukup memecah belah khususnya di perkotaan. Kalau di pedesaan memang tidak begitu terasa, orang tetap ke pasar, orang tetap bertani, orang tetap berjuang karena memang tanpa melakukan aktivitas itu mereka tidak makan. Tapi untuk sektor-sektor yang lain seperti misalnya tadi yang ditanya dari sektor mahasiswa di mana semua mahasiswa dirumahkan, mereka tidak bisa berkumpul seperti kondisi normal sebelumnya, bisa seperti yang dilakukan oleh teman-teman buruh migran, kita melakukan melalui pertemuan melalui online. Yakinkan tetap adakan komunikasi dengan para anggota, karena dengan kepedulian kita terhadap anggota, apakah mereka masih sehat-sehat saja, bagaimana keluarganya, itu sedikit memberi rasa empati kita itu untuk menunjukkan sebagai pimpinan bahwa kita masih memikirkan atau kita masih peduli terhadap anggota kita. Kemudian termasuk juga terhadap masyarakat di sekitar, kita mencoba memberikan pelayanan kepada massa di sekitar kita yang membutuhkan. Apakah mereka masih ada makanan yang dimakan? Jangan sampai kita membiarkan tetangga kita kelaparan di saat yang tambah lapar, karena konkretnya bahwa sebelum ada pandemi, orang kelaparan itu sudah sangat banyak. Tetapi saat ini dengan adanya pengangguran di mana-mana, kelaparan semakin meningkat. Sehingga kita sebagai organisasi bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial pelayanan, save the people kepada massa agar mereka mempunyai simpati terhadap organisasi. Dan kemudian mereka mau ikut dengan kita untuk bergabung berorganisasi sembari kita meningkatkan kesadaran mereka. Mungkin bagi yang bermasalah dengan pertemuan-pertemuan langsung, bisa dilaksanakan seperti ini, edukasi secara online, diskusi secara daring, begitu agar tingkat kesadaran tetap bertambah, tetap terjaga. Dan selain itu mungkin ada beberapa sebenarnya celah-celah tetap bisa bertemu, khususnya di desa-desa, tidak se ekstrim seperti daerah yang sudah terkena PSBB, dilarang berkumpul di mana-mana. Tapi beberapa daerah lain sebenarnya masih bisa disiasati untuk bisa bertemu, mengadakan rapat-rapat konsolidasi dan melakukan kerja-kerja organisasi yang lainnya. Jadi itu sih sedikit sharing. Momentum COVID ini sebenarnya kita harus mencari kawan sebanyak-banyaknya, mencari teman sebanyak-banyaknya, jangan menutup diri untuk mendukung perjuangan kita, di mana kita punya impian bersama untuk membangun negara yang membangun revolusi Demnas, di mana kita harus punya banyak pendukung. Jadi kita harus memperbanyak kawan. Begitu sih dari saya. Baik, terima kasih Jeng Iweng. Bung Haji, mungkin ada tanggapan atau respon atau bagaimana, sudah clear ya jawabannya bahwa memang harus ada keterhubungan tadi antara kelas buruh, pekerja, mahasiswa terhadap dengan kaum tani, dan perlu ada pelayanan massa sebagai bentuk konkret dari tujuan kita begitu, dan harus berani dan tegas keluar dari sistem imperialis ini begitu. Mungkin ada tanggapan atau respon atau mau mengklarifikasi bahwa jawaban dari para pembicara sudah clear. Bung Aji? Ya menanggapi sih, memang perlu ya. Memang perlu dalam hal ini, misalkan seorang pemuda mahasiswa berjuang kecil yang saat ini kita ketahui tidak ada kompensasi kuota atau kompensasi dari pembayaran uang kuliah, sehingga menumpulkan kerja-kerja organisasi dan kerja-kerja politik. Nah, memang perlu disuruhkan juga
kepada pimpinan dan anggota kita untuk membuat hashtag ayo keluar rumah. Nah seperti itulah kira-kiranya. Sehingga ini menjadi seruan nasional untuk mengkanter melawan hashtag di rumah aja yang dipropagandakan lewat media. Nah itu sih. Baik. Terima kasih Bung Aji. Ya. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada respon dan tanggapan dari kawan-kawan lainnya, dipersilahkan. Kita satu pertanyaan lagi ya, kawan-kawan bisa bertanya, dikarenakan sudah pukul 11 WITA di sini, dan mungkin ada jam 10 WIB juga di area Jawa dan sekitarnya. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya, ataupun memberikan tanggapan, dipersilahkan. Baik, apakah ada atau tidak ada? Kalau begitu, saya ingin nanya ke Jeng Iweng nih. Saya punya pertanyaan khusus kepada Jeng Iweng, begitu. Baik. Ya, Jeng Iweng, keluarga saya banyak yang menjadi buruh ya di Malaysia, termasuk ibu saya, tapi beliau sudah ada di rumah sekarang. Karena memang nggak bisa ke sana lagi karena situasi pandemi ini. Tapi banyak banget juga keluarga saya masih di sana. Nah, kebetulan mereka itu mau pulang, tapi memang tidak ada fasilitas dari pemerintah Indonesia untuk membantu mereka untuk pulang. Artinya di sana mereka tidak ada pendapatan, mereka tidak bekerja. Terus, tapi mereka mau pulang, tidak bisa, terkendala dengan banyak hal, terutama itu uang untuk pulang ya. Nah, apakah Kabar Bumi sudah mencoba mengadvokasi kepada pihak pemerintah untuk membantu buruh migran yang berada di sana begitu, atau memang sudah melakukan atau meminta bantuan tetapi tidak ada respon dari pemerintah Indonesia begitu? Mungkin bisa ditanggapi Jeng Iweng. Iya. Baik, sebenarnya situasi tersebut tidak hanya ada di Malaysia, ini sangat umum seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bahkan seperti 3 bulan kita sudah mengajukan beberapa pemulangan, bahkan ada yang sebelum pandemi ini seharusnya mereka pulang karena sudah selesai masa kerja, dan ada juga yang sudah diterlantarkan oleh majikannya. Ada beberapa ABK yang masih terdampar di beberapa kelautan yang mereka tidak bisa kembali. Ini yang saya sebut tadi sebagai tidak adanya tanggung jawab dari negara untuk bisa memulangkan, karena pertama-tama yang dipulangkan mereka hanya seperti mahasiswa dari Cina misalnya, mereka diberangkatkan. Terus kemudian beberapa kasus yang bisa sempat diperjuangkan untuk dipulangkan, misalnya seperti ABK kapal Diamond, itu karena memang JBMI juga salah satu untuk mengkampanyekan untuk memulangkan mereka. Nah, untuk beberapa kasus yang lain memang kita tetap masukkan ke pemerintah. Mungkin nanti khusus untuk keluarga dari Mbak Mira itu bisa hubungi setelah ini, kita diskusikan untuk bagaimana bisa mengakses bantuan layanan dari pemerintah. Namun memang pengaduan yang kita lakukan tidak bisa hanya dengan pengaduan, tapi harus dengan tekanan dan kampanye. Sebenarnya kita sudah melakukan forum langsung dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga BP2MI selaku pihak yang harusnya bertanggung jawab untuk menangani buruh migran. Dan untuk Malaysia ada beberapa pemulangan, tapi mereka hanya beberapa yang memang itu sudah saatnya dideportasi. Sementara yang lain benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Amira tadi, masih terdampar, bahkan mereka tidak punya tempat tinggal, tidak ada makanan, karena mereka juga tidak bekerja. Sampai saat ini pemerintah masih tapi ya kita tahu karena rezim ini memang rezim yang tidak memperdulikan rakyatnya, hanya memperdulikan kaum pembisnis, maka
mereka hanya akan membiarkan saja dan membiarkan mereka mati. Bahkan jumlah nyawa bagi mereka tidak menjadi hal yang berarti. Tetapi kita harus tetap mencoba, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita harus tetap memperjuangkan, harus memberikan pelayanan massa. Nanti untuk kasusnya Mbak Amira bisa disampaikan setelah ini, kita diskusikan bila dan kita perlu mengadakan taktik-taktik tersendiri memang untuk mendesak negara untuk melakukan tanggung jawabnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Jeng Iweng atas tanggapannya ya. Semoga keluarga saya bisa baik-baik saja di sana begitu. Mungkin nanti kita bisa komunikasi personal. Baik kawan-kawan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lainnya? Sudah pukul 11 Wita. Oke, tidak ada ya. Baik. Mungkin Bung Rahmat bisa untuk closing statement dari materi kita malam ini. Bung Rahmat selaku Ketua Umum Agra ya. Apakah Bung Rahmat ada di room? Baik. Kita rolling ke Bung Raden aja mungkin ya, selaku yang punya tuan rumah dari serial diskusi SDMN ini. Dikarenakan Bung Rahmat tidak memberikan respon, dikarenakan sinyal atau kendala teknis mungkin, Bung Raden bisa mengaktifkan speaker dan videonya. Baik, ya, mohon maaf, ya, Bung Rahmat, ya, baik. Bung Raden mungkin bisa silakan untuk closing statement. Ya, saya ucapkan sekali lagi sebelumnya terima kasih ya kepada kawan-kawan ibu-ibu ketua dan bapak ketua yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berdiskusi di agenda serial SDMN malam ini. Sebenarnya ada yang lebih kompeten ya untuk menyimpulkan tentang pendiskusian ini, baik itu ada Ibu Ketua Helda, ada Ibu Iweng ataupun Gerianti dan Ketua Rahmat. Tetap pada pembahasan di awal tentang bahwa saat ini perjuangan mahasiswa di berbagai kampus sudah melakukan lancaran perjuangan demokratisnya, baik tentang subsidi kuota, baik tentang penurunan UKT ataupun SPP dan lain-lainnya adalah bentuk baik dari perjuangan gerakan mahasiswa yang keluar dari doktrin ataupun kampanye tentang kegiatan di rumah saja. Nah, artinya perjuangan gerakan pemuda mahasiswa itu perlu saat ini dimajukan levelnya atau ditingkatkan levelnya, bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan antara mahasiswa dengan kampus, tetapi persoalan ini adalah berbicara tentang persoalan kelas, di mana negara yang dimiliki oleh berjuasi besar komprador dan tuan tanah mewakili melalui pemerintahan bonekanya perlu dihancurkan dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, itu hanya bisa diwujudkan ketika pemuda mahasiswa juga terlibat dalam perjuangan bersama kaum tani dan kelas buruh sebagai aliansi dasar untuk mewujudkan perubahan demokratis di kemudian hari. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mewakili gerakan mahasiswa, bahwa pemuda mahasiswa hari ini perlu terus-menerus belajar dan ditempa oleh perjuangan yang lebih hebat lagi, dan mendidik diri bersama kaum tani dan kelas buruh untuk menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rahmat, bahwa ketika negara fasis tidak hanya bisa dilawan hanya dengan poster-poster. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Jeng Amira. Baik, terima kasih Bung Raden selaku Ketua Umum SDMN. Mungkin kita langsung ke Seruni ya. Jeng
Helda mungkin bisa langsung closing statement Jeng atas diskusi kita malam ini. Dipersilahkan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebagai organisasi demokratis nasional, kita harus meletakkan kaki kita pada kepentingan kelas buruh dan kaum tani, mayoritas dari populasi rakyat Indonesia, sehingga dengan sendirinya ketika kaki kita di kelas mayoritas, maka bisa dipastikan kita akan berhadapan langsung dengan negara reaksi. Apa yang kemudian mereka serukan, apa yang mereka sampaikan harus kita lawan, harus kita belajeti, harus kita hancurkan, dan kita tawarkan kepada rakyat sesuatu yang baru. Seruan kita diperlukan oleh rakyat, dan kita diperlukan oleh rakyat, cara kerja dan cara pikir kita diperlukan oleh rakyat. Jayalah perjuangan, selamat untuk seluruh organisasi demokratis nasional yang selalu bekerja di tengah rakyat. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jeng Helda. Ya, silakan Jeng Emilia dari GSBI, mungkin langsung bisa closing statement. Ya, sebagai salah satu organisasi bergaris Demnas ya, dan serikat buruh yang berbasis pada karakter dan watak dari serikat buruh sejati, kami masih meyakini sepenuhnya bahwa kita akan terus bisa membangun basis kekuatan kita, membangun gerakan kita untuk melawan dan mengubah, untuk melawan pemerintahan boneka IMPE hari ini, dan melawan segala kebijakan mereka yang anti rakyat dan juga kebijakan fasis mereka yang terus menerus menakut-nakuti rakyat. Kami meyakini bahwa pada masanya nanti rakyat akan, kaum buruh, kaum tani, rakyat di berbagai sektor di perkotaan dan pedesaan itu akan sampai pada satu titik kemarahan dan titik tidak lagi mempercayai rejim hari ini, tidak lagi mempercayai pemerintahan boneka itu, untuk mengubah satu sistem yang lebih baik, yang betul-betul mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan lagi mengabdi kepada kepentingan kapitalis monopoli asing. Kami masih meyakini itu sebabnya kenapa dalam situasi pandemik dengan berbagai kekalahan yang terus diterima oleh kaum buruh pada hari ini, khususnya GSBI, itu kami tidak menyerah begitu saja, ya. Kami terus melakukan mengorganisasikan kawan-kawan buruh, ya, baik yang ter-PHK, kawan-kawan buruh yang anggota GSBI yang ter-PHK, kawan-kawan buruh yang sudah terkonsol gitu ya melalui posko-posko yang kami bangun, dan itu sudah menunjukkan ada kemajuan-kemajuan yang akan bisa diraih oleh organisasi ke depan. Kami meyakini itu sebabnya mengapa kami terus ingin bisa membangun GSBI di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, karena kami ingin bukan GSBI-nya, tapi kami ingin ada terbangun satu gerakan serikat buruh sejati yang meyakini bahwa gerakan dan perjuangan kaum buruh tidak terpisahkan dengan gerakan dan perjuangan kaum tani ataupun juga rakyat di berbagai sektor. Ya demikian closing statement dari saya. Baik, terima kasih Jeng Emilia selaku Sekjen GSBI. Kita langsung ke Jeng Iweng dulu.
Jung Iweng dipersilakan untuk closing statement-nya. Baik, jadi saat ini kita harus terus memperkuat peran organisasi di dalam memberikan pendidikan, memberikan pelayanan kesejahteraan, menciptakan kreativitas perjuangan di tengah keterbatasan yang sekarang sedang kita hadapi. Tapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap menunjukkan perlawanan kita dengan cara-cara yang kreatif, tentunya untuk semua sektor, terutama untuk sektor mahasiswa dan pemuda di mana kaum milenial yang mempunyai banyak sekali ide-ide kreatif untuk kita tetap berlawan di tengah situasi yang sekarang ini. Kita tetap meningkatkan kerja solidaritas dengan seluruh massa di sekitar kita, dengan jaringan secara nasional, lokal dan juga internasional. Misalnya seperti yang IMA lakukan kemarin, kita melakukan aksi global, dan ini yang pertama kali kita lakukan sepanjang sejarah, di mana ini bukan hanya sekedar aksi, tetapi di sini bisa meningkatkan kepercayaan diri terhadap anggota-anggota di bawahnya, bahwa kita masih punya kebersamaan, kita masih punya masalah yang sama yang harus kita perjuangkan. Kemudian selain itu juga bentuk propaganda luas terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian juga memaksimalkan media untuk menyebarluaskan informasi dan hasil-hasil investigasi yang kita lakukan, kerja-kerja organisasi yang kita lakukan, agar ini bisa tersampaikan menjadi inspirasi bagi massa. Selain itu juga memperluas pengorganisiran dengan menambah jumlah, tetap melakukan perekrutan anggota untuk memperbesar organisasi kita. Baik, terima kasih Jung Iweng atas closing statement-nya dari Keluarga Buruh Migran Indonesia. Yang terakhir dari Bung Rahmat, dikarenakan memang ada kesalahan teknis, saya akan membacakan closing statement dari beliau. Gerakan legal demokratis harus tampil terbuka sesuai namanya, gerakan legal. Semua gerakan demokratis harus dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk bisa keluar dari kenyataan ini, sehingga dapat membuat kenyataan baru yang lebih baik. Begitu closing statement dari Bung Rahmat selaku Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria Agra. Baik kawan-kawan, dikarenakan kita sudah di sesi terakhir closing statement dari puncak diskusi kita malam ini, saya dari SDMN mewakili SDMN mengucapkan terima kasih banyak kepada Jeng Helda selaku Ketua Umum Seruni, Jeng Iweng selaku Ketua Umum Keluarga Buruh Migran Indonesia, kepada Bung Rahmat selaku Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria, kepada Jeng Emilia selaku Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Saya mewakili SDMN mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi pembicara di puncak diskusi SDMN malam ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada band Mineral 7 yang sudah mau memeriahkan diskusi kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Dan khususnya juga bagi kawan-kawan yang sudah mau menghadiri serial diskusi kita dari tanggal 18 Juni hingga puncaknya malam ini. Terima kasih banyak. Kalian sudah mau meluangkan waktu untuk bisa mengikuti diskusi kita. Dan kawan-kawan yang sudah mau sampai jam sekarang, sampai pukul sekarang 23.13 WITA, 22.14 WIB, bisa untuk bertahan sampai saat ini. Terima kasih banyak kawan-kawan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih banyak. Kawan-kawan bisa ya Bung Rahmat ya. Terima kasih. Kawan-kawan bisa silakan untuk meninggalkan room. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Salam demokrasi. Ya.
Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai secepatnya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Semangat dalam pergerakan. Dadah.